Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah yang berbicara membahas tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membaca tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kali ini dengan dilakukan secara jahriyah atau terang-terangan. Setelah sebelumnya beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah beliau secara sir atau secara rahasia. Kemudian dalam bait berikutnya penyusun Al-Urjuzah Al-Mi'iyah yaitu Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah akan menyebutkan tentang peristiwa berikutnya yang terjadi kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwah beliau. Di sini dikatakan wa rabi'un minan nisa wa 12 minar rijali sahbi kullun qad hajar ila biladil hubshi fi khamisi am wa fihi adu thumma adu la malam. 4 dari kalangan perempuan, 12 dari kalangan laki-laki dari kalangan sahabat yang pergi hijrah ke negeri Habasyah pada tahun kelima dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tahun yang sama mereka para sahabat dan sahabiat yang hijrah ke Habasyah tadi adu la malam, mereka kembali ke Makkah tanpa ada celaan. Dalam 2 bait ini muallif menyebutkan kepada kita tentang peristiwa hijrah ke negeri Habasyah yang pertama yang dilakukan oleh para sahabat dan para sahabiat. Disebutkan di dalam kitab-kitab sirah bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdakwah cukup lama di Mekah, jumlah kaum muslimin terlihat semakin banyak sehingga orang-orang kufar, orang-orang kafir Quraisy merasa khawatir, merasa takut, sehingga mereka pun mulai melancarkan gangguan-gangguan, melancarkan siksaan-siksaan kepada mereka yang mau bersedia masuk ke dalam agama yang mulia ini. Maka ketika itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabat untuk pergi hijrah ke sebuah negeri yang disebut dengan negeri Habasyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda kepada para sahabat dan sahabiat yang akan pergi hijrah ke negeri tersebut. Beliau bersabda, "Inna biha malikan la yuzlamun nasu indahu." Kalian saya suruh berhijrah ke negeri Habasyah karena di sana ada seorang raja di mana tidak ada manusia, tidak ada orang yang dizalimi, yang disiksa, yang berada di dekatnya atau di negeri raja tersebut. Maka berhijrahlah untuk kali yang pertama ini ke negeri Habasyah sebanyak 4 orang dari kalangan sahabiat dan 12 orang dari kalangan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara mereka adalah
sahabat yang mulia yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang membawa istri beliau ikut serta berhijrah ke negeri Habasyah, yaitu istri beliau adalah Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dan sahabiat yang berhijrah ke negeri Habasyah ini sesuai dengan yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di sana ada seorang raja yang adil, yang tidak ada seorang pun yang berani menzolimi orang lain di negerinya itu. Para sahabat dan sahabiat yang berhijrah ke sana mendapatkan keamanan. Mereka pun tinggal di sana di negeri Habasyah itu beberapa waktu lamanya. Hingga suatu saat mereka mendapatkan kabar bahwa orang-orang kufar Quraisy yang berada di Mekkah sudah minim siksaan dan gangguan yang mereka lancarkan kepada kaum muslimin di sana. Bahkan mereka mendapatkan berita bahwa banyak dari orang-orang kufar Quraisy yang telah menjadi kaum muslimin. Dan sebenarnya kabar tersebut adalah kabar yang tidak benar. Mendengar kabar tersebut, para sahabat dan sahabiat yang berada di Habasyah ketika itu memutuskan untuk kembali ke Mekkah. Karena mereka mendapatkan kabar bahwa keadaan di Mekkah sudah aman, banyak kufar Quraisy yang sudah masuk Islam, dan mereka pun akhirnya kembali ke Mekkah. Dan sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa ternyata kabar tersebut adalah kabar yang tidak benar. Ketika mereka berada di perjalanan, mereka mendapatkan berita bahwa kabar yang sampai kepada mereka bahwa kufar Quraisy telah banyak yang masuk Islam adalah kabar yang tidak benar. Maka para sahabat dan sahabiat yang akan kembali ke Mekkah itu ada yang mengurungkan niatnya untuk kembali ke kampung halaman mereka di Mekkah, dan ada pula di antara mereka yang lanjut bertekad untuk tetap kembali ke kota Mekkah. Dan ternyata yang terjadi, yang menjadi kenyataan adalah bahwa justru kufar Quraisy melancarkan siksaan, gangguan yang jauh lebih berat, yang lebih kasar daripada yang sebelumnya. Kemudian dalam bait berikutnya penyusun Al-Urjuzah Al-Mi'iyah yaitu Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah mengatakan, salasatun hum wa thamanuna rajul wa ma'ahum jama'atun hatta kamul wa hunna ashrun wa thamanin thumma qad aslama bisadisi Hamzatul Asad. Pada hijrah ke Habasyah yang kedua ada 83 sahabat, dan jumlah sahabiat yang ikut hijrah adalah 18 orang. Hamzah masuk Islam pada tahun ke-7 dari Hamzah masuk Islam pada tahun ke-6 dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Pada bait ini penyusun Al-Urjuzah Al-Mi'iyah menjelaskan kepada kita peristiwa hijrahnya para sahabat dan sahabiat ke negeri Habasyah untuk kedua kalinya, di mana pada hijrah yang kedua ini ada 83 sahabat yang pergi ke negeri Habasyah untuk berhijrah, dan ada 18 orang sahabiat yang ikut serta saat itu. Pada hijrah yang kedua ini
Para sahabat dan sahabiat setelah sampai di negerinya atau di negeri Habasyah, negerinya An-Najasyi, mereka pun tinggal hidup di sana dalam keadaan aman dan tentram. Kabar itu sampai kepada kufar Quraisy yang berada di Mekah. Mereka pun mengirim Amr ibnul As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah yang ketika itu Amr bin As masih dalam keadaan kafir, belum masuk Islam. Dua orang ini dikirim oleh kufar Quraisy untuk membujuk dan menghasut Najasyi, Raja Habasyah, agar Najasyi segera mengembalikan orang-orang Islam, kaum muslimin, yaitu para sahabat dan sahabiat yang sedang hijrah ke negeri Habasyah. Namun apa yang mereka lakukan tidak berhasil, sehingga para sahabat dan sahabiat tetap hidup aman di negerinya Najasyi, yaitu Habasyah. Dalam bait ini juga penyusun Al-Urjuzah Al-Mi'iyah menyebutkan Aslama fis sadisi Hamzatul Asad. Hamzah memeluk agama Islam pada tahun ke-6 dari diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Hamzah adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan saudara sesusuan beliau. Beliau Hamzah radhiyallahu taala anhu masuk Islam sebagaimana disebutkan oleh penyusun Al-Urjuzah. Hamzah masuk Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah genap diutus sebagai rasul pada tahun yang ke-3. Islamnya Hamzah membawa keberkahan, membawa kekuatan bagi kaum muslimin di Mekah yang ketika itu dalam keadaan lemah. Dan Islamnya Hamzah diikuti dengan masuk Islamnya salah seorang sahabat yang mulia, yang dikenal dengan ketegasan dan keberaniannya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sehingga keislaman Hamzah, keislaman Umar telah melengkapi kekuatan baru kaum muslimin, kekuatan baru bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melanjutkan dakwah beliau di Mekah ketika itu. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.